Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya lah. Saya masih diberi kesempatan hari ini untuk menjelaskan jenis sistem hidroponik untuk mata kuliah teknologi tanpa tanah. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin dengan NIM 122260006 dari kampus Muhammadiyah Pareh. Langsung saja, yang pertama ialah sistem sumbu atau weak system. Sistem sumbu atau weak system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati akar tanaman disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Bisa kita lihat pada gambarnya. Dan beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem sumbu ini seperti kain flanel, tali fibrosa, jenis propilen, sumbu obor tiki, tali rayon, dan lain-lain. Sistem sumbu kurang efektif untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Sistem sumbu cocok untuk pemula atau yang baru mencoba menggunakan sistem hidroponik. Beberapa media tanam yang paling umum digunakan untuk sistem sumbu ialah seperti cococoir, vermilion atau pertalit. Alat yang dibutuhkan pun mudah, hanya larutan nutrisi, kain flanel, bahan lain sebagai sumbu, aerator atau opsional, dan media untuk menjaga kelembaban seperti sekam bakar, kokopit, atau hidroton. Untuk kelebihan dari sistem sumbu ini, yang pertama ialah biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Dan yang kedua ialah bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah, memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang, dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Dan yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Dan yang terakhir ialah mudah untuk dipindahkan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ialah jumlah tanaman yang dihidroponikkan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH airnya. Dan yang kedua ialah hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Dan untuk prinsip kerja sistem sumbu ini ialah menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya berupa kain flanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Yang kedua ialah sistem rakit apung atau water culture system. Sistem rakit apung adalah sistem paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik, styrofoam, dan aerator. Hidroponik rakit apung merupakan pengembangan dari sistem bertanah hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Untuk kelebihannya sendiri ialah yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak begitu sulit. Dan yang keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik, sehingga bisa lebih hemat pengeluarannya. Dan yang terakhir ialah lebih hemat air dan nutrisi. Untuk kekurangan sistem rakit apung ini, yang pertama ialah
rancangan hidroponik tanam dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Dan yang kedua adalah akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang ketiga atau yang terakhir ialah kadar oksigen yang sedikit. Meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Prinsip kerja sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Wadah tempat tanaman berada dalam kondisi mengapung dan bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Secara prinsip kerjanya, sistem rakit apung memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan sistem sumbu. Hanya saja, dalam sistem rakit apung, penggunaan air lebih banyak dari sistem sumbu. Sistem rakit apung dapat digunakan untuk tanaman sayuran yang membutuhkan air banyak dengan jangka waktu tanam relatif singkat seperti kangkung, caising, pakcoy, dan petsai. Dan yang ketiga ialah sistem NVT atau Nutrient Film Technique System. NVT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Tanaman tumbuh dalam lapisan polyethylene dengan akar tanaman terendam dalam air yang berisi larutan nutrisi yang disirkulasikan secara terus-menerus dengan pompa. Bisa dilihat pada gambar untuk sistem NVT ini. Daerah perakaran dalam larutan nutrisi dapat berkembang dengan tumbuh dalam larutan nutrisi yang dangkal sehingga bagian atas akar tanaman berada di permukaan antara larutan nutrisi dan styrofoam. Adanya bagian akar dalam udara ini memungkinkan oksigen masih bisa terpenuhi dan mencukupi untuk pertumbuhan secara normal. Nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan pompa air yang ditempatkan pada penampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa agar pengaliran menjadi efektif. Juga diperlukan timer untuk mengatur air yang mengalir dan aerator untuk menunjang pertumbuhan akar. Untuk kelebihan untuk sistem NVT ini, yang pertama ialah sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Alasannya apa? Karena sistem NVT akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. Pemenuhan air dalam NVT memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih banyak sehingga terjadi proses fotosintesis yang lebih baik. Kedua, dengan sistem NVT, masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibandingkan sistem hidroponik konvensional. Dengan cara bercocok tanam hidroponik NVT dapat memperoleh untung lebih besar karena dalam satu waktu bisa panen hasil berkali-kali. Dan yang ketiga ialah masalah perawatan. Pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek. Karena dengan sekali melihat, maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Sistem NVT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Nutrisi yang seragam akan membuat tumbuhan memperoleh asupan kebutuhan secara merata dan seragam. Akan diperoleh hasil pertanian yang lebih baik dan merata dikarenakan pertumbuhan tanaman berlangsung secara optimal tanpa ada tanaman yang dominan memperoleh nutrisi lebih banyak. Dan kekurangan untuk sistem NVT ini, yang pertama ialah perlengkapan untuk membuat hidroponik NVT tergolong sangat mahal, meskipun
banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Hal ini dikarenakan komponen peralatan untuk merancang sistem hidroponik NVT yang cukup banyak seperti pompa, persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan lain sebagainya. Kedua, tidak cocok untuk pemula. NVT membutuhkan ilmu atau kemampuan dan ketelitian agar dapat berhasil. Kerumitan dalam pengoperasian seperti pengecekan air dan nutrisi tidak bisa dilakukan oleh orang yang baru belajar karena khawatir mengalami resiko kegagalan yang lebih besar. Dan yang ketiga, bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan terus menyuplai agar sistem hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Dan kekurangan yang terakhir untuk sistem NVT ini ialah rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Akar tanaman yang terintegrasi dengan aliran nutrisi akan lebih mudah menyebarkan penyakit ke tanaman yang lain yang berada pada jalur atau wadah tersebut. Kondisi semacam ini bisa menimbulkan kerugian. Untuk prinsip kerja sistem NVT ini ialah larutan atau air dan nutrisi yang mengalir akan akar tanaman dengan dipompa dari reservoir dengan tebal aliran per arus 2-3 mm bersirkulasi secara kontinu selama 24 jam pada talan dengan kemiringan 5%. Kecepatan aliran yang masuk diatur berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,7 liter per menit saat pembukaan kran. Aliran dalam sistem tersebut boleh berhenti dengan batas waktu maksimal selama 10 menit dan setelah itu harus diairi larutan lagi karena perakaran tanaman tidak boleh terlalu lama kering. Pada sistem NVT, komponen inti yang menunjang diantaranya talang atau bed, tangki penampung atau biasa disebut dengan menampung larutan atau tempat penampung larutan nutrisi itu, dan pompa air. Yang keempat ialah sistem irigasi tetes atau biasa disebut dengan drip system. Sistem irigasi tetes atau drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman, bisa dilihat pada gambar tersebut. Sistem irigasi tetes atau drip system disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersamaan. Sistem drip berasal dari Israel yang diterapkan langsung ke tanah berpasir. Sistem irigasi tetes atau drip system atau vertigasi adalah sistem hidroponik yang paling sering digunakan di dunia, mulai dari hobi hingga skala komersil. Teknik ini bisa dirancang sesuai kebutuhan dan lahan, bisa dari skala kecil maupun skala besar. Akan tetapi lebih efektif cara ini untuk tanaman yang agak besar yang membutuhkan ruang yang lebih untuk pertumbuhan akar. Untuk kelebihannya sendiri ialah yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Dan yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ialah modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Kedua, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Ketiga, perawatan harus intensif. Keempat, permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Adapun sistem irigasi tetes ada dua, yaitu rotating drip system atau sistem tetes putar. Dan yang kedua ialah static drip system atau sistem tetes statis atau non-sirkulasi. Rotating drip system, sistem tetes putar atau sirkulasi atau rotasi ini pada prinsipnya mengalirkan nutrisi ke tanaman di net pot secara berulang, memakai air yang dialirkan dengan penampungan ke tanaman dan kembali ke penampungan.
Kelemahan dari drip system ini adalah pH air yang cenderung berubah pada kurun waktu tertentu, maka harus dilakukan pengecekan pH air secara rutin agar tidak merusak tanaman. Dan yang kedua tadi adalah static drip system. Hidroponik sistem tetes non-sirkulasi bekerja dengan prinsip tetes, tapi air yang digunakan tidak kembali ke penampungan, melainkan hanya dialirkan ke tanaman saja. Prinsip kerja untuk irigasi tetes ini ialah prinsip irigasi untuk mendistribusikan nutrisi menggunakan selang dengan didorong oleh pompa yang telah dipasang timer sebagai pengatur. Nutrisi diteteskan di dekat tanaman sehingga media tanam dan akar akan cepat basah sehingga nutrisi lebih efektif diserap oleh akar. Sedangkan tanaman ditempatkan pada media tanaman yang ditempatkan pada pot. Prinsip kerja irigasi tetes ada dua, yaitu sistem resorpsi sistem. Kerjanya sangat sederhana, di mana larutan nutrisi ditempatkan pada tandon kemudian dipompa dan dialirkan menggunakan selang untuk membasahi media tanam dan akar sehingga lebih mudah diserap akar tanaman. Sisa nutrisi yang tidak terserap oleh tanaman akan ditampung dan dikembalikan ke tandon nutrisi. Nutrisi sisa akan disirkulasikan kembali secara berulang-ulang sehingga sistem ini diberi nama recovery drip atau tetes sirkulasi. Untuk aliran nutrisi dikontrol menggunakan timer yang dipasang pada pompa. Nutrisi yang disirkulasikan membuat penggunaan nutrisi menjadi lebih hemat dan efisien, sehingga tidak ada nutrisi yang terbuang. Prinsip kerja pada hidroponik non-recovery drip hampir sama dengan recovery drip, hanya berbeda pada nutrisi yang telah digunakan, ditampung atau dibuang. Yang kelima adalah sistem pasang surut atau ebb and flow system. Sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar atau pasang. Selama beberapa waktu, air bersama dengan nutrisi akan turun kembali menuju bak penampungan atau surut. Waktu pasang dan surut dapat diatur menggunakan timer sesuai kebutuhan tanaman sehingga tanaman tidak akan tergenang atau kekurangan air. Dalam prinsip kerja sistem ini ada dua fase, yaitu fase pasang di mana tanaman dibanjiri larutan nutrisi dan fase surut di mana tanaman tidak diberi nutrisi atau nutrisi disurutkan. Sistem seperti ini umumnya dilakukan dengan pompa air yang dibenamkan dalam larutan nutrisi atau suffragette pump yang dihubungkan dengan timer atau pengatur waktu. Ketika timer menghidupkan pompa larutan, nutrisi akan dipompa ke grow tray atau keranjang atau tempat. Ketika timer mematikan pompa air, larutan nutrisi akan mengalir kembali ke bak penampung seperti pada gambar tersebut. Timer diatur dapat hidup beberapa kali dalam sehari tergantung ukuran dan tipe tanaman, suhu, kelembapan, dan tipe media pertumbuhan yang digunakan. Teknik ini menggunakan sistem sirkulasi, yaitu larutan nutrisi yang telah digunakan akan digunakan kembali secara berulang-ulang. Dalam melakukan sirkulasi dilakukan dengan cara bertahap, menggunakan irigasi yang memungkinkan untuk pasang dan surut. Sistem hidroponik ini sudah banyak dikembangkan dalam skala hobi maupun komersil. Struktur hidroponik ebb flow tergolong sederhana, pembuatannya mudah dan hemat energi. Sistem hidroponik ini dapat digunakan untuk beberapa media pertumbuhan. Media yang dapat menyimpan air cukup baik untuk sistem hidroponik ini seperti rock wool, vermiculite, dan coconut fiber. Sistem hidroponik pasang surut sangat bagus untuk menumbuhkan tanaman yang berukuran kecil hingga berukuran sedang. Bahkan bisa juga didesain untuk menumbuhkan tanaman yang berukuran lebih besar dengan desain sistem yang tentunya lebih besar. Untuk kelebihan sistem hidroponik ini, yang pertama adalah tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Untuk kekurangannya sendiri ialah yang pertama, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, tergantung pada listrik. Ketiga,
Atau yang terakhir yaitu kualitas nutrisi yang sudah dipompa berkali-kali tidak sebaik awalnya. Yang terakhir ialah sistem aeroponik. Teknik menanam tanaman dengan aeroponik berasal dari katanya yaitu aero yang berarti udara dan ponik yang berarti cara menanam. Jadi aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perakarannya udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Aeroponik adalah suatu sistem penanaman sayuran yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanah. Teknik ini merupakan metode penanaman hidroponik dengan menggunakan bantuan teknologi. Desain aeroponik merupakan desain yang paling canggih dari semua sistem hidroponik. Akar tanaman menggantung ke dalam wadah dan hara disemprotkan terus-menerus dengan semburan bergantian secara kontinu. Misalnya 1 menit on, 1 menit off, bisa dilihat pada gambar. Proses pengkabutan berasal dari sebuah pompa air yang diletakkan di bak penampungan dan disemprotkan dengan menggunakan nozzle. Sehingga dengan begitu nutrisi yang diberikan ke tanaman akan lebih cepat diserap akar tanaman yang menggantung. Sistem aeroponik merupakan langkah yang tepat dan baik dalam pembudidayaan tanaman sebab dari teknik ini tanaman akan mendapatkan dua hal yaitu nutrisi secara oksigen secara bersamaan. Kualitas sayuran yang ditanam dengan teknik ini terbukti mempunyai kualitas yang baik, higienis, segar, renyah, beraroma, dan disertai juga dengan cita rasa yang tinggi. Kelebihan sistem aeroponik ini yang pertama ialah mampu mengendalikan akar tanaman, kedua memenuhi kebutuhan air dengan baik dan mudah, ketiga keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Keempat, tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Dan yang terakhir ialah dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Untuk kelemahannya ialah pertama memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, kedua sangat tergantung pada energi listrik, ketiga atau yang terakhir mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Untuk prinsip kerja sistem aeroponik ini ialah penggunaan sprinkle dapat menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan akar tanaman secara terus-menerus selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cara tersebut dapat menciptakan uap air di udara sekeliling tanaman serta memberikan lapisan air pada akar sehingga menurunkan suhu sekitar daun dan mengurangi evapotranspirasi. Sistem pancaran atau pengabutan dapat diatur secara bergantian, nyala mati atau on off, bergantian menggunakan timer. Pemompaan dilakukan selama 15 menit sampai dengan 20 menit.